warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrina akan menjelaskan secara singkat pemikiran ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman. Jadi, Afzalur Rahman menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah buku yang berjudul Economy Doctrines of Islam atau sering disebut dengan Doktrin Ekonomi Islam. Dalam buku ini berisi 4 jilid, yakni jilid yang pertama yakni menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan juga 4 faktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam. Mengenai penjelasannya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, menurutnya ekonomi Islam didasarkan pada 10 pondasi utama, yakni tauhid, keadilan, kepemimpinan, persaudaraan, kerjasama dan produktivitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan yang terakhir yakni nubuwah. Selanjutnya yakni 4 faktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama yakni alam. Faktor alam merupakan bagian utama dan yang paling penting, meliputi tanah, mineral, gunung, hutan, dan lain-lain. Dan yang kedua yakni tenaga kerja sebagai faktor produksi yang mempunyai arti besar, di mana semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak diolah oleh manusia. Yang terakhir yakni organisasi, di mana faktor ini berperan untuk mengolah faktor-faktor produksi di atas untuk meraih produktivitas yang maksimum dengan ongkos yang minimal. Selanjutnya yakni jilid kedua menjelaskan masalah yang dihadapi dalam menentukan kerjasama dalam beberapa faktor produksi. Lanjut, jilid ketiga menjelaskan tentang teori-teori modern tentang bunga dan teori Islam, yaitu suku bunga 0% atau zero rate of interest, dan juga menjelaskan tentang sistem zakat dan hukum harta warisan serta kedudukannya dalam sistem ekonomi Islam. Dan yang terakhir yakni jilid keempat yang menjelaskan tentang sistem moneter bank dan asuransi tanpa bunga serta standar moneter internasional. Sehingga menurut Afzalur Rahman, untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut, ekonomi harus mengadopsi moral sebagai sarana hukum. Ajaran moral di sini yakni hukum-hukum Islam yang hanya mengambil sebagian atau tidak seluruhnya atas harta orang lain dan juga tidak melebihi apa yang sudah digariskan. Ajaran moral ditujuankan untuk menanamkan ajaran-ajaran sehingga mereka mempunyai keinginan untuk menyerahkan hartanya di jalan Allah. Sehingga semakin banyak orang yang menyadari akan ajaran Islam, semakin banyak pula yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan dan mencari ridha Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.